Baik, Pagi Pak Elcit, pagi. silakan Pak. Baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita mau izinkan Roh Kudus mewahyukan, Roh Kudus mengungkapkan, Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran untuk kita boleh belajar melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada setiap kita di dalam hal menghindari dosa seksual. Nah, Bapak Ibu, Saudara, yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ini adalah lanjutan dari apa yang sudah dibahas di dalam khotbah hari Minggu yang terakhir, tanggal 27 Juni. Itulah sebabnya bagi Bapak Ibu yang belum menerima kebenaran ini secara utuh dari awal, bisa melihat dari channel YouTube bagaimana cara menghindari dosa seksual di khotbah 27 Juni, hari Minggu yang lalu, supaya bisa menerima ini secara lengkap. Ya, baik. Nah, kita akan melanjutkan dengan praktik menghindari dosa seksual. Ya, jadi ada 3 poin yang Yesus ajarkan bagaimana cara menghindari dosa seksual. Yang pertama yaitu serahkan mata, tangan, dan hati saya kepada Allah. Ya, Yesus bicara tentang mata. Di ayat 30 Yesus bicara tentang tangan, tentang anggota tubuh. Ya, tentang tubuh kita di ayat 28 tentang hati kita. Itu semua sudah ditebus oleh Yesus. Yesus sudah serahkan hidupnya seluruhnya kepada kita. Dan Yesus berkehendak untuk kita menyerahkan semuanya itu kepada Yesus. Inilah sikap hati hamba yang Yesus kehendaki untuk kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara, dosa seksual ini adalah perkara hati. Yesus jelaskan di Matius 5 ayat 28. Karena itu, untuk kita menghindari dosa seksual, itu juga adalah dimulai dari sikap hati kita yang benar kepada Allah. Yang kedua adalah tetapkan perjanjian, covenant, syarat bagi mata saya. Ya, inilah yang menjadi kunci bagi Ayub untuk menang di dalam hal ini. Ya, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, dan inilah kunci bagi Daniel yang menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, saudara, yang ketiga adalah alami kepuasan sejati di dalam Allah yang jauh melebihi hawa nafsu yang membinasakan. Di poin kedua itu adalah sikap hati yang tegas, menetapkan perjanjian, sikap hati yang berkomitmen, sikap hati yang radikal, sikap hati yang tidak kompromi. Nah, di poin ketiga ini adalah sikap hati yang mengasihi Allah lebih daripada apapun. Ya, Yesus ajarkan di poin kedua itu cungkillah dan buanglah itu sikap hati yang tegas, saudara. Dan poin ketiga ini adalah Yesus berkata, lebih baik bagimu mengasihi Allah itu jauh lebih baik daripada kamu jatuh di dalam hawa nafsu, itu membinasakan jiwamu. Nah, saudara, bagaimana caranya melakukan 3 poin ini
dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana mendaratkan 3 poin ini di dalam aplikasi kita, dalam kehidupan kita untuk kita melakukan perintah Yesus ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Rasul Paulus menjabarkan 3 poin ini secara rinci. Di dalam mempraktikkannya dalam hidup kita sehari-hari secara konkret, Paulus menjelaskan ini di dalam satu perikop, yaitu di dalam 1 Korintus 6, ayat 12 sampai ayat 20. Mari kita akan baca bersama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan menangkap apa yang dirincikan oleh Paulus di dalam melakukan 3 poin perintah Yesus dalam mempraktikkan menghindari dosa seksual. Poin yang pertama yaitu serahkan mata, tangan, dan hati saya kepada Allah, dijelaskan oleh Paulus mulai ayat yang ke-13. Saya ajak kita perhatikan, Paulus jelasin begini. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Nah, jadi maksudnya begini, Saudara. Paulus jelasin ya. Nih ya, kita ini punya perut, memang pasangannya sama makanan. Karena makanan itu untuk dimakan, untuk konsumsinya perut kita. Dan memang perut kita nih ada untuk diisi makanan. Nah, tapi ini perut sama makanan itu fana. Itu dua-duanya akan sirna, akan lenyap. Itu cuma sementara, semuanya itu akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh kita itu bukan untuk percabulan, bukan. Jadi kalau misalnya di dalam benak kita masih punya kepercayaan yang salah, ya namanya Pak, ini kan namanya juga kebutuhan biologis ya Pak ya. Ya biasalah Pak ya, laki-laki. Mana
Tahan, Pak. Kalau misalnya nggak melakukan dosa seksual, namanya juga kebutuhan biologis. Nah, itu kepercayaan yang salah. Memang kalau perut pasangannya sama makanan, makanan untuk perut. Tapi tubuh kita itu pasangannya bukan dengan dosa seksual, bukan dengan percabulan, bukan. Itu dulu waktu kamu masih hidup dalam kegelapan. Memang semua orang yang masih terhilang, mereka yang belum mengalami penebusan Yesus, memang berlaku hukum yang demikian. Namanya kucing doyannya sama ikan asin. Itu dulu. Sekarang kamu itu sudah ditebus. Jadi kalau kamu masih punya kepercayaan yang salah, pikiran kamu masih berpikir, ya namanya juga laki-laki, ya mana tahan lah, pasti ya itu namanya kebutuhan biologis, ya jatuhlah dalam dosa seksual. Salah, itu kepercayaan yang salah. Ya namanya juga perempuan, ya senenglah dirayu, walaupun gombal, senenglah sama kata-kata manis. Ya jadi ya mana tahan kalau ketemu pria yang suka merayu. Salah, nggak begitu. Karena kamu sudah ditebus oleh Yesus, ya, tubuh kamu, nih yang benar nih, tubuh kita untuk Tuhan. Saudara perhatikan ayat 13b. Tubuh bukan untuk percabulan, tubuh kita untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Kenapa demikian? Karena gini, tubuh kita memang yang di bumi ini fana, ya. Tapi ayat 14 Paulus jelasin, Allah yang membangkitkan Tuhan ya akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi maksudnya gini, Saudara, ya. Perut kita, makanan kita itu akan sirna, itu mah sementara aja di bumi. Tapi tubuh kita, ya, yang di bumi ini, yang fana ini, itu akan mengalami tubuh kebangkitan. Dan kita akan masuk kekekalan dengan tubuh kebangkitan itu. Itu sebabnya tubuh kita ini untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Maksudnya apa tuh? Nah, saudara, maksudnya, saudara, buang kepercayaan saya yang salah tentang tubuh saya sendiri ini, bahwa ya namanya kucing doyan ikan asin, ya namanya laki-laki, biasalah kayak begitu. Itu salah. Yang benar, ganti ya, tanamkan kebenaran dalam hati saya, dalam pikiran saya, ucapkan firman. Contohnya, tubuh saya untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh saya. Maksudnya apa? Maksudnya, saudara, tubuh saya ini sudah ditebus. Kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, jadi tubuh saya bukan milik saya lagi. Tubuh saya ini milik Tuhan. Tubuh saya ini karena saya sudah mengalami kelahiran baru, saya adalah ciptaan baru, tubuh saya untuk Tuhan, bukan untuk dosa seksual. Dan apa maksudnya Tuhan untuk tubuh saya? Nah, saudara, ini dijelaskan di ayat 19 dan 20, bahwa tubuh saya untuk Tuhan ini di ayat 20 dijelaskan. Kamu bukan milikmu sendiri. Kamu sudah lunas dibayar. Nah, Tuhan untuk tubuh saya dijelaskan di ayat 19. Bahwa Tuhan itu mau berdiam. Tuhan itu mau tinggal di dalam tubuh saya. Karena tubuh saya ini bait Roh Kudus. Tubuh saya ini bait Allah. Allah mau menetap di dalam tubuh saya. Itulah Tuhan untuk tubuh saya. Jadi pasangan dari tubuh saya bukan dosa seksual. Pasangan untuk tubuh saya adalah Tuhan. Nah, ini saudara, itu harus kita cangkokkan kebenaran ini dalam hati dan pikiran kita. Tubuh saya untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh saya. Manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, bahwa aku sudah lunas dibayar, Allah sudah menebus saya dengan darahnya, Yesus sudah mati bagi saya bukan milik saya sendiri lagi. Ya, dan seterusnya, saudara. Tanamkan kebenaran itu. Jadi, berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Bahwa kita kalau sudah punya kepercayaan yang benar, saudara, maka kita akan mengerti, saudara, bahwa ya kita mempraktekkan ibadah yang sejati itu dengan pengertian yang benar, dengan iman yang benar. Itulah sebabnya di dalam Roma 12 ayat 1 firman Tuhan ajarkan mempersembahkan tubuh saya. Persembahkanlah tiap anggota tubuh saya pada Allah dalam doa setiap hari. Setiap hari, Tuhan, ini mata saya, Tuhan. Mata saya milik-Mu, ini saya persembahkan. Tuhan, ini tangan saya, Tuhan. Tangan saya milik-Mu, Engkau sudah menebus saya. Harusnya saya binasa. Tuhan, inilah setiap anggota tubuh saya. Ini telinga saya, ini mulut saya, Tuhan. Saya mau ini dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan diri saya sendiri semata, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan, ini hati saya. Setiap pagi, saudara, persembahkan tiap anggota tubuh saya, karena Tuhan mau menetap di dalam tubuh saya ini. Tuhan mau tinggal. Ini adalah bait Roh Kudus. Dan saudara, di ayat 20, karena tubuh kita bukan milik kita sendiri, maka muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Yaitu apa? Pakai tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Sembah Tuhan. Kalau memang Dia adalah Allah, Dialah penguasa tunggal dalam hidup saya, Dialah juru selamat saya, maka tubuh saya menyembah Dia. Tubuh saya menunjukkan saya menghormati Dia. Baca firman, renungkan firman. Jadi pakai mata, pakai tangan, pakai pikiran, pakai hati, pakai setiap anggota tubuh untuk praktek melayani Tuhan, melayani sesama. Inilah yang disebut muliakanlah Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Allah itu sudah mulia. Tanpa kita lakukan apapun, memang Allah itu mulia. Nah, apa maksudnya muliakanlah Allah dengan tubuhmu? Maksudnya, saudara, dengan tubuh kita, kita menunjukkan kemuliaan Allah itu. Mencerminkan, merefleksikan dengan kita mengapresiasi kemuliaan Allah itu, supaya orang-orang di sekeliling kita bisa melihat melalui tubuh kita, melalui hidup kita, kemuliaan Allah yang terpancar melalui hidup kita sehari-hari. Itulah yang dimaksud serahkan mata, tangan, dan hati saya kepada Allah. Jadi praktiknya, buang kepercayaan yang salah, tanamkan, cangkokkan kebenaran, confess firman setiap hari. Kenapa perlu setiap hari? Dan bahkan ini butuh bertahun-tahun. Karena, saudara, kepercayaan yang salah itu sudah menetap di dalam pikiran kita bertahun-tahun. Makanya prosesnya berubah. Untuk kita ganti juga butuh bertahun-tahun. Persembahkan tiap anggota tubuh saya kepada Allah. Lakukan tindakan memuliakan Allah. Nah, saudara, untuk dibahas di dalam kompak, tanya setiap anggota kompak, mari kita cek, apa saja kepercayaan saya yang masih salah tentang tubuh saya sendiri. Cek apakah saya masih punya kepercayaan yang salah, bahwa saya nggak bisa menang, saya nggak bisa menghindari dosa seksual,
Apakah saya masih punya kepercayaan yang salah bahwa ya namanya kucing doyannya ikan asin? Apakah saya masih punya kepercayaan yang salah bahwa ya tubuh saya ini memang ya punya kebutuhan biologis itu dosa seksual dan dipenuhinya ya dengan cara demikian dan seterusnya, Saudara. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua, Saudara, bagaimana cara praktek tetapkan perjanjian? Apa syaratnya? Bagi mata saya, ini dijelaskan oleh Paulus di ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Maksudnya apa, Saudara? Paulus lagi jelasin begini, kita ini ya hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kita ini sudah merdeka. Jadi dalam hidup oleh kemerdekaan karena kebenaran, Kristus sudah menebus, membebaskan kita. Isu hidup kita itu bukan soal boleh nggak boleh lagi, loh, Saudara. Ya, jangan sampai kamu ini itu nggak boleh. Jangan sampai jatuh di dalam legalistik. Semuanya serba ini yang boleh, ini nggak boleh. Sebenarnya kalau kita orang merdeka, bukan itu isunya. Karena Paulus jelasin gini, segala sesuatu sah-sah aja. Halal kok. Boleh nggak nonton film? Bukan itu isunya, boleh nggak boleh. Boleh nggak kita ke panti pijat? Bukan itu soal boleh nggak boleh. Nah, standarnya, syaratnya itu Paulus jelasin begini. Yang pertama, ya, coba cek, bukan soal boleh nggak boleh, berguna apa tidak. Nah, kata berguna di situ, expedient, ya saudara, helpful, itu di dalam konteks tubuh Kristus. Ya, di ayat 15 dijelaskan, ini Paulus jelaskan di dalam konteks bukan cuma untuk kita pribadi, bahwa kita semua anggota tubuh Kristus. Jadi maksudnya berguna, apakah itu berkontribusi dalam mengasihi Tuhan, berkontribusi dalam mengasihi sesama. Ya, ada yang pernah tanya saya, Pak Elsit, emang boleh nggak sih nonton drama Korea? Nah, tanya diri sendiri, isunya bukan boleh nggak boleh, berguna apa enggak? Kalau misalnya itu cuma buat sekedar ya konsumsi pribadi, romantisme, ya bukan soal boleh nggak boleh, kamu nonton drama Korea berapa lama? Dalam seminggu atau dalam sehari? Lah, kamu baca firman berapa lama? Kamu renungkan firman berapa lama? Jangan-jangan nonton drama Korea 3 jam, renungkan firman, baca firman nggak sampai 3 menit. Nah, tanya diri sendiri, yang mana yang lebih berguna? Nah, itu loh. Yang maksudnya Paulus itu, Paulus ajarin seberapa besar kontribusinya. Nih misalnya ya, ada yang berkata begini, Pak, saya tuh perlu nonton drama Korea karena tetangga-tetangga saya ini Tuhan taruh beban dalam hati saya. Nih ibu-ibu nih sukanya nonton drama Korea. Saya nonton supaya saya bisa nyambung, saya bisa mulai bangun hubungan, bisa ada connection-nya. Dengan saya nonton drama Korea, saya jadi ngerti, bisa ngomongannya sama mereka. Nah, kalau memang begitu ya silahkan. Kalau memang itu dalam konteks kamu mengasihi sesama. Jadi bukan boleh atau enggak bolehnya. Tetapi ingat, firman harus menjadi yang utama. Kebenaran itu yang menuntun kita, bukan drama Koreanya. Nah, jadi Paulus lanjutin ya. Nah, di ayat B-nya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, jadi maksudnya saudara, jangan sampai ya apa yang aku lakukan itu menjadi berhala, itu jadi Tuhan atas aku. Nggak benar itu kalau begitu, karena jangan sampai melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi
Syaratnya ada 3B, saudara. Apakah itu berguna? Dan yang kedua, apakah itu benar? Apakah itu melanggar atau tidak kebenaran firman Tuhan? Dan ya, kalau memang nggak ada firman yang dilanggar, Tuhan beri kita hati nurani jadi alarm, saudara. Jadi B yang ketiga, bernurani. Apakah hati nurani saya keberatan? Apakah ada yang keberatan dengan saya melakukan ini? Melihat ini? Ya, menonton ini? Nah, kalau nggak ada yang keberatan, nggak ada firman yang dilanggar, dan ini berguna, ya, saudara, sah-sah aja kata Paulus. Segala sesuatu halal bagiku. All things are lawful, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Kalau kita cek, ini benar, ini bernurani, dan ini berguna. Nah, saudara, jadi syaratnya ada 3. Berguna, benar, dan bernurani. Ya, nah, saudara, lalu Paulus lanjutin begini, saudara. Di ayat yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah anggota Kristus? Tubuhmu itu anggota Kristus. Jadi kita menetapkan syarat bagi mata kita itu nggak bisa sendirian, saudara. Paulus bicara di dalam konteks tubuh Kristus. Jadi, saudara, kita praktek menghindari dosa seksual nggak akan bisa sendirian, saudara. Nggak akan. Firman Tuhan ajarin ini semua di dalam konteks tubuh Kristus. Kamu tuh anggota Kristus. Inilah praktek akuntabilitas di dalam komunitas sepakat. Itulah pentingnya kita saling membuka diri, saling mengaku dosa. Saudara, ini penting loh, saudara. Sesederhana ini. Ya, dan sepenting ini, saudara. Ya, 2 teman kompak saya pastikan hadir dalam ya momen ini, saudara, dan 2 teman kompak saya pasti selalu hadir setiap equipping kompak. Nah, mereka jadi saksi. Kita saling mengaku dosa, saudara. Saya mengaku dosa. Kapan momennya saya bisa jatuh itu, celahnya di mana? Ya, saat situasi kondisi bagaimana, saya akui itu saya bisa jatuh tuh kalau kondisinya begitu. Ya. Nah, saling akuntabel, saling bertanggung jawab. Jadi saudara, ya, ngakunya jangan cuma waktu sudah jatuh, saudara. Ya, justru waktu kita itu, wah, ini bentar lagi saya bisa jatuh nih, kondisinya begini. Cepet-cepet telepon teman kompak. Doain dong, doain. Ini kalau misalnya sendirian bisa ngaco ini. Wah, tolong please ya. Tolong doain saya. Tolong jaga saya. Supaya saya nggak jatuh. Nah, saudara, itulah praktek akuntabilitas. Nah, saudara, lalu Paulus jelasin di ayat ya 18-nya, saudara. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Nah, jadi tetapkan covenant bagi mata saya ini dalam prakteknya adalah menjauh. Ya, saudara, kalau misalnya tahu kondisi situasinya, ya dia. Kalau saya pergi pisah sama istri lebih dari 3 hari, saya bisa jatuh tuh. Nah, saudara, menjauh dari kondisi itu. Jadi kalau pergi lebih dari 3 hari, harus sama istri. Nah, saudara kalau tahu, wah kalau saya buka-buka YouTube lebih dari setengah jam ini, saya bisa tergoda ini. Nah, saudara, tutup pintu. Artinya gini, tutup kemungkinan peluang saya bisa jatuh. Menutup pintu terhadap saya itu jatuhnya di situ. Kalau sudah tahu saya bisa jatuh di situ, ya jangan buka YouTube lebih dari setengah jam. Kalau sudah tahu, kalau saya dekat bergaul sama orang-orang tertentu, ya orang-orang yang belum di dalam Tuhan, ntar saya bisa kebawa tuh sama kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Tutup pintu, ya sudah, jangan bergaul. Artinya, saudara, kalau kita
punya hubungan dengan orang-orang yang demikian, kita yang jadi garam. Kita berfungsi mempengaruhi mereka, bukan kita menyediakan diri untuk dipengaruhi. Larikan diri, menghindar dari dosa seksual. Apalagi kalau ya lawan jenis itu yang mendekat, bahkan memburu seperti Tante Potifar menggoda Yusuf. Kita harus melarikan diri, kita harus kabur, kita harus ambil langkah 1000 dari dosa seksual. Itulah praktik perjanjian covenant bagi mata saya. Dan yang ketiga, saudara, ya, alami kepuasan sejati di dalam Allah yang jauh melebihi hawa nafsu. Itu dijelaskan oleh Paulus di ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Nah, saudara, maksudnya saudara nangkep nggak? Kamu tuh ya, jangan sampai kamu tuh jadi bodoh. Kamu kalau jatuh dalam dosa seksual, kamu itu jadi kayak Esau. Kamu jadi merendahkan posisi kamu sendiri di dalam Tuhan. Kamu jatuh di dalam nafsu rendahan. Kamu tukarkan kemuliaan yang Tuhan berikan. Segala yang tidak dilihat oleh mata, tidak timbul dalam pikiran, tidak pernah didengar oleh telinga, itu Tuhan sediakan kamu tukar dengan hawa nafsu yang rendahan kayak begitu. Jangan sampai kamu jadi bodoh, kamu sudah mulai dengan roh. Masa kamu mau akhiri di dalam daging? Dan saudara, di dalam ayat 18b, Paulus jelasin, kamu lakukan setiap dosa lain terjadi di luar dirimu sendiri. Apa maksudnya, saudara? Kamu kalau lakukan dosa nih ya, membunuh, korban utamanya siapa? Orang lain yang kamu bunuh. Kalau kamu mencuri, korban utamanya siapa? Orang lain yang barangnya dia curi, kamu curi. Nah, itu jadi korban utama. Tapi kalau kamu lakukan dosa seksual, korban utamanya ya kamu sendiri. Jadi pelakunya kamu, korbannya kamu. Kamu menghancurkan diri kamu sendiri, bahkan keluarga kamu, bahkan menghancurkan keturunan anak cucu kamu. Dan kamu melukai tubuh Kristus. Dan kalau sampai kamu nggak bertobat nih ya, kamu udah terseret, terpikat, dan dosa itu jadi matang dan membuahkan maut, itu membinasakan jiwa kamu. Wah, itulah sebabnya bencilah dosa seksual. Kamu jadi gini loh, kamu lihat, buka mata kamu. Itulah hawa nafsu yang membinasakan. Nah, yang lebih baik bagi kamu adalah nikmati Allah. Di ayat 17, Paulus jelaskan begini, saudara. Ya, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, jadi saudara, pilihan yang benar, ya, kepentingan yang lebih besar adalah nikmati Allah, minum Yesus, nikmati Yesus. Sumber kepuasan sejati. Kalau hidup kita occupied, saudara, dengan Yesus, saudara, terisi, terpakai ya oleh Yesus, nggak ada ruang lagi untuk kita jatuh dalam dosa seksual. Jauh, saudara. Ya, kalau kita udah terisi, waktu kita, tenaga, pikiran kita untuk Yesus gitu, kita bergaul koram deo sehari-hari, memandang wajah Yesus, saling berhadapan dengan Yesus, saudara. Maka, saudara, nggak ada tempat lagi. Udah occupied, sudah terisi, sudah terakomodasi Yesus itu sepenuhnya dalam hidup saya. Dan kita menikmati Yesus. Dan kita suka akan firman, saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam itu yang disebut mabuk sama firman. Daripada mikirin yang jorok-jorok, mikirin yang kotor-kotor, mending mikirin perintah Yesus. Apa maksudnya? Kok Yesus suruh cungkil mata kanan? Kenapa suruh cungkilnya mata kanan ya? Nah, ini pasti ada maknanya. Kenapa Yesus suruhnya sampai begitu banget ya? Kok ekstrim? Pasti pesannya Yesus ini khusus ini. Ini ada isi hati Yesus yang Yesus mau sampaikan dari perintah ini. Mendingan pikirin, saudara. Mendingan renungin firman. Jadi waktu kita terkonsumsi untuk firman, untuk Yesus, bergaul dengan Yesus, lebih dekat, lebih akrab. Ini jauh lebih baik. Ini pilihan yang benar. Daripada, saudara, kita jatuh di dalam dosa seksual. Nah, saudara sekalian, jadi, saudara, inilah 3 poin yang kita mau praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Untuk kita mau lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari secara real. Untuk selanjutnya, saudara, kita bisa bahas pertanyaan dan hal-hal yang lebih detail di dalam grup. Kita akan bagi 2, di mana nanti para narasumber dan juga teman-teman akan melayani kita untuk kita bahas lebih lanjut. Saya serahkan, silakan. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Elcit, ini pencerahan firman Tuhan hari ini luar biasa sekali ya. Kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, bagaimana kita praktek menghindari dosa seksual. Tadi ada 3 poin ya. Pertama, serahkan. Itu apa aja? Mata, tangan, dan hati kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah covenant ya. Katanya BBTB tapi bukan 3B. Bukan boleh tidak boleh ya. Tapi 3B, berguna, benar, dan bernurani katanya. Jadi kita mau berakuntabilitas ya, dan kita mau jauhi lubang kejatuhan kita. Jangan mepet-mepet nih di pinggir lubang, nanti bisa kepleset kita. Jadi kita nggak boleh deket-deket ya sama lubang kejatuhannya kita. Kita tahu apa yang menjadi lubang kejatuhan masing-masing kita. Nah, yang ketiga adalah kepuasan sejati di dalam Allah, bukan di hawa nafsu. Nah, kita mau belajar untuk benci dosa seksual, tapi kita belajar untuk menikmati Allah. Nah, baik teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih detail yang tadi sudah disampaikan Pak Elcit. Kita juga akan ada tanya jawab. Berhubung karena kebutuhan dan pergumulan yang sudah menikah dan yang single itu berbeda, karena itu kita akan bagi 2 kelompok. Baik yang nanti yang menikah tetap akan ada di dalam main room, dan yang single akan di breakout room. Jadi boleh Bapak Ibu semua, baik yang teman-teman yang single boleh raise hand ya. Nanti kita akan pindahkan dalam breakout room, atau teman-teman boleh langsung pilih breakout room-nya, langsung diklik ya, langsung dipindahkan. Nah, nanti yang menikah akan dilayani oleh tim Marriage Forever, nah yang single akan dilayani oleh tim dari Art360 dan Seal. Baik teman-teman, silahkan boleh langsung saja dipindah. Iya. Baik, sudah mulai pindah ya. Tunggu sebentar ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu boleh raise hand atau langsung pindah aja, langsung ke pilih di breakout room. Iya. Ya, pagi ya teman-teman semua, para single. Wow, luar biasa ya. Kita tunggu sebentar, mungkin ada rekan-rekan yang akan join, masih yang mau join. Baik, kalau memang memungkinkan, teman-teman boleh buka cam ya, kalau memungkinkan. Jadi kita bisa saling mengenal, saling tahu. Halo Santi, halo semuanya. Halo. Ya, ada Giovanno ya. Ya, di sini ada Bro Jesse ya, Kak Jesse nanti akan men-sharingkan tentang bagaimana ya, tentang lebih dalam lagi tentang bagaimana praktek menghindari dosa seksual. Ya, oke. Mungkin bisa dimulai, Kak Jesse, boleh silahkan. Ya, dari yang tadi Kak
Elsit sampaikan ada beberapa hal yang menjadi highlight dan itu yang memang menjadi disiplin saya pribadi untuk saya praktekkan. Suara saya kedengaran jelas ya, saya harap. Ya, Terutama yang paling penting yang tadi Kak Elsit sampaikan dan terulang-ulang kali saya lakukan gitu ya, walaupun saya sudah menikah bukan berarti mudah itu tidak pernah hilang gitu ya. Saya sepenuhnya masih seorang pria, sepenuhnya saya masih bisa tergoda dengan dosa tersebut gitu, apalagi masa lalu saya juga terikat dengan dosa ini gitu, khususnya dosa kenajisan di masturbasi ya sama pornografi. Tapi saya memang nggak sampai terlalu dalam sih terjebaknya gitu ya, sampai harus ke mungkin sewa orang atau mungkin saya sampai ke plus-plus gitu ya, nggak sampai seperti itu. Cuma bukan berarti dengan saya tidak melakukan dosa tersebut, saya tidak rentan gitu ya dengan dosa kenajisan. Ya mungkin ada beda-beda kasus gitu ya, di mana saya bergaul sekarang ini juga saya bergaul dalam sebuah komunitas dengan orang-orang non-Kristen, mereka juga lumayan lumayan apa ya, lumayan gelap lah kehidupannya. Ya kita kan kalau bergaul dengan anak-anak Tuhan aja gitu ya, kita tidak bisa melihat betapa gelapnya dunia ini karena yang kita lihat sekeliling kita terang semua gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kita di sini juga bergaul punya circle-nya itu yang apa ya, bukan anak-anak Tuhan, bukan anak-anak komsel, anak kompak doang gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menjadi terang di sana? Ya, kita tentunya kita nggak bisa menolak kebiasaan mereka, karena mereka masih hidup di dalam gelap, ya udah pasti kebiasaan-kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Sering tuh saya dengar mereka jadi mereka suka sewa cewek lah atau ya macam-macam lah. Ada juga yang bergaulnya pergaulan mereka juga ada yang sesama jenis gitu ya. Namanya juga saya tuh di dalam pertemanannya itu saya di dalam komunitas olahraga, jadi hal begini tuh sesuatu hal yang umum lah di mata mereka. Cuman dari tindakan saya, ya itu benar, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, biar mereka melihat gitu. Dengan tubuh kita, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang mempraktekkan perbuatan-perbuatan terang itu tuh seperti apa gitu, dan mereka tahu tuh apa yang saya lakukan ini tuh bukan untuk diri saya sendiri gitu, tapi yang saya lakukan ini tuh semata-mata untuk Tuhan gitu. Bukan berarti karena ini Ko Jesse ini saya dipanggil Ko, sehingga saya nggak tahu juga kenapa. Saya nggak pernah announce diri saya seorang Chinese. Saya juga nggak pernah announce diri saya sebagai seorang Kristen, tapi mereka tuh kayak udah aware gitu loh kalau saya ini bukan orang yang apa ya, bejat. Iya, jadi ya udah lakukanlah apa yang saya bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh saya gitu. Jadi kayak secara otomatis kalau mereka udah mulai ngomong-ngomong sesuatu hal yang mengarah ke kenajisan gitu, mereka tuh nggak ngomong di depan saya gitu. Walaupun saya nimbrung aja sih ngobrol sama mereka, mereka cerita gitu ya, nimbrung aja gitu. Saya nggak pernah ngomong kayak apa ya, kayak kesan kayak nasehat-nasehat orang tua gitu loh ke mereka gitu. Cuman lebih ke akibat-akibat yang bisa timbul yang saya tunjukkan kepada mereka. Dan seharusnya ya saya bicara tentunya dalam konteks agama mereka. Mereka mayoritas muslim kan. Jadi ya udah saya ucapkan secara kontekstual. Jadi pengajaran-pengajarannya saya ingat tentang mereka, ya saya ucapin. Gitu. Itu yang membuat mereka jadi kayak, oh ya ingat tentang Tuhan, ingat tentang Tuhan. Jadi yang dikatakan Shema itu kepada mereka itu diingetin. Dan khususnya untuk kenajisan ini tersebut, itu juga saya juga praktekkan juga ke mereka. Saya juga ucapkan tentang ingat kepada Tuhan, muliakan Tuhan, itu yang dipraktekkan. Dan disiplin saya buat saya pribadi lagi kembali, yaitu saya disiplin pengalihan pikiran. Ini yang paling penting. Jadi kalau udah kalap, kalau udah pikiran udah kacau gitu ya, yang ada tuh pengennya kita kayak hilaf aja gitu, ngelakuin aja gitu, ngaku dosa belakangan gitu kan. Cuman saya tuh selalu melakukan pengalihan pikiran. Kalau udah kepengen banget gitu ya, lalu saya lakukan pengalihan pikiran dan ini berhasil. Udah terbiasa jadinya saya melakukan hal seperti ini. Dulu waktu saya dulu terikat itu saya bisa lakukan sehari
bisa beberapa kali kadang bahkan. Kalau bukan setiap hari lagi jadinya ya, udah sehari bisa beberapa kali. Tapi namanya juga manusia pasti juga ada bosannya juga. Nah, pada saat saya sudah stop dari hal tersebut, godaan itu otomatis bisa muncul lagi gitu, dan semakin semakin aktif gitu menggodanya. Akhirnya yang saya lakukan adalah pelariannya banyak macam. Karena saya masuk komunitas olahraga, ya udah saya pengalihan olahraga. Kadang-kadang saya juga, toh juga olahraga kan baik ya, baik untuk tubuh juga, itu juga apalagi di masa-masa pandemi seperti ini itu sangat baik. Terus kadang juga pengalihannya juga ke bercanda sama teman, bergaul gitu ya, secara online tentunya. Main kadang-kadang sama mereka juga gitu. Terus juga pengalihan yang membuat saya itu terjaga setiap waktu yaitu Mesbah Koram Deo. Ini yang benar-benar membuat lebih mudah ya menanganinya daripada dulu sebelum saya tuh aktif di Mesbah Koram Deo. Paling ini Kaden yang saya bisa siapkan. Jadi nggak kayak mengulangi apa yang Kak Elsit sampaikan juga. Karena kita semua juga sudah pada dengar. Ya, thank you Kak Jesse. Ya, mungkin teman-teman di sini semua boleh ya menanyakan apa pergumulannya, mungkin selama ini mungkin sudah berusaha tapi kok kayaknya sepertinya jatuh kembali ya. Boleh ya, boleh share dan mungkin kalau ada yang mau kesaksian juga boleh ya nanti biar sama-sama nih kita diberkati, kita juga benar-benar bisa sama-sama menang ya gitu. Oke, silakan. Mungkin ada yang Ngomong-ngomong mau. kesaksian, udah Ya, ada yang siap mau kesaksian sih Kak ini Kak. Saya boleh bertanya? Boleh Boleh. Giovanno, sebelum kita dengar kesaksian, ya gimana boleh bertanya? Sorry, apa ada yang kesaksian dulu ya? Gak apa-apa, bertanya dulu aja juga gak apa-apa, nanti kesaksiannya bisa didengar. Oke. Selamat pagi. Nama saya Vano. Saya itu masih mahasiswa. Jadi puji Tuhan hari ini punya kesempatan buat dengerin apa? Emang kebutuhan sekali ya, kebutuhan saya sekali ya. Kalau saya sendiri itu bergumul dalam hal pornografi misalnya. Jadi beberapa waktu kebelakangan ini saya memang pengen sekali lepas dari pornografi. Tapi saya juga ada sisi saya yang jadi kebetulan saya itu adalah filmmaker slash content creator gitu kan. Jadi itu saya kebetulan dapat jatah meriset banyak hal mengenai seksualitas. Gitu. Jadi dalam beberapa riset, baik ngobrol dengan pakar seksual, banyak baca teori psikoseksual dan segala macam, banyak sekali pernyataan yang mengatakan bahwa seksualitas seharusnya tidak seharusnya tidak diperlakukan sebagai hal yang menjijikan atau sebagai hal yang tabu, karena banyak sekali menurut teorinya juga ada banyak sekali yang justru menyatakan bahwa jikalau kita banyak merepresikan dalam bahasa Indonesia, menekan seksualitas kita, baik itu melalui preferensi seks kita, orientasi seksualitas kita, bagaimana kita fetish kita untuk kenikmatan pribadi kita mengenai seks, apa yang kita suka mengenai seks, direpresikan secara segitunya, justru membuat banyak penyimpangan perilaku terhadap orang tersebut. Seperti contohnya adalah pelecehan seksual, atau yang kita pelecehan seksual paling sering muncul, atau pedofilia, zoofilia baiklah itu, filia yang itulah. Nah, ini menarik untuk saya tanyakan karena gereja itu sangat punya sejarah buruk mengenai pelecehan seksual. Gereja misalnya kalau misalnya pernah dengar misalnya gereja mau Katolik kayak mau itu Protestan kayak yang punya posisi karena
harus membuat harus terlihat kudus, harus memang menekan ke hawa nafsuannya tokoh-tokoh orang kudus. Seringkali banyak banget gereja-gereja yang kemudian melecehkan anak-anaknya misalnya atau umatnya. Ya itu menarik banget karena itu udah contoh kasus yang sudah dicatat oleh sejarah. Nah, pertanyaan aku sekarang bagaimana kita ini sebagai anak muda, terutama sebagai orang yang percaya sama Tuhan, umat Tuhan sendiri, seharusnya memang bagaimana sih kita menyikapi seksualitas kita sendiri gitu dalam hal seks, maksudnya atau ya menyikapinya gitu, karena seringkali aku bahkan punya teman yang baru-baru ini tuh yang aku nggak bisa sebutin namanya karena aku memang masih mainin dia, yang baru-baru ini baru melecehkan tiga anak di bawah umur. Memang setelah aku udah kenal dia, baik berbincang dengan dia, memang dia orangnya tuh sangat militan dalam pelayanannya dia gitu, dan dia memang sangat baik menjaga kekudusan dan sangat strict dalam hal dating di luar dating tanpa tujuan. Ya dia memang cukup strict gitu. Jadi makanya saya cenderung jarang berbincang mengenai orang yang saya sukai misalnya dalam hal pengen curhat sama dia, gitu nggak bisa sama dia. Tapi kemudian hal ini terjadi gitu. Jadi selalu ada celah di situ dalam masalah ini gitu. Nah, kalau menurut itu lagi mengganggu pikiran saya sejauh ini. Kalau bagaimana kita menyikapi seksualitas kita sendiri sih, gitu. Oke, terima kasih, Bro. Panggilnya Bro Moses atau Vano nih? Bro Vano boleh. Oke, Bro Vano, terima kasih buat tanggapan dan pertanyaannya. Memang dari yang saya review ya, dari beberapa hal yang diangkat oleh Bro Vano tadi, memang seorang content creator khususnya di bidang ini udah pasti udah jadi makanan sehari-hari tentang hal tersebut. Dan memang kalau memang udah menjadi sebuah pekerjaan, ya bijaklah untuk Bro untuk bisa memilih tempat. Kalau bisa jangan sendirian Bro pada saat lagi mencari informasi hal tersebut. Lebih baik ada seorang yang Bro percaya, ya bisa akuntabilitas kepada dia untuk ikutan nemenin, paling nggak secara online nemenin. Kayak gini nih, kan Zoom kan secara berdua juga tidak ada batasnya. Nah, itu lebih baik daripada sendiri. Kalau sendiri udah pasti kita akan rentan sekali diserang. Lalu hal kedua, mengenai narasumber-narasumber yang tadi tentang orientasi seks. Bro mesti tahu dulu latar belakang dia. Itu yang dia tuh mengucapkan teori tersebut, latar belakangnya apa. Seorang percayakah? Mempercayanya juga mesti dilihat dulu. Seorang ateis, seorang antikris, seorang liberal, ya, seorang mungkin memiliki paham yang pengetahuan gitu ya dan sebagainya. Itu beda-beda. Dan juga kita based on teologi aja, based on firman Tuhan. Kita nggak bicara tentang berdasarkan pembicara ini, berdasarkan orang Kristen ini gitu ya. Kita based on Bible. Seorang percaya ya tadi Bro sampaikan juga yang udah dikagumi ternyata bisa jatuh juga. Banyak kok pendeta-pendeta, orang hamba-hamba Tuhan besar gitu yang dark side-nya tuh nggak diketahui banyak orang. Dan gimana caranya untuk supaya kita tidak mengulangi dosa yang dilakukan, kita cukup perlu punya teman kontak atau teman akuntabilitas atau pemurid di mana kita bisa berakuntabilitas. Yang paling penting adalah tidak ada sisi dark side-nya kita yang tidak diketahui sama orang. Tuhan udah pasti sangat tahu, dia maha tahu, dia sangat kenal dark side kita. Tapi itu belum cukup, karena kita perlu punya teman di dalam tubuh Kristus yang bisa mendukung kita, menolong kita. Ya, firman Tuhan tadi kan saya bilang jelasnya adalah yang tadi dari KLC juga sampaikan di 1 Korintus ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya sendiri.
di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dan ini jelas Tuhan sudah memisahkan antara kalau kamu tidak melakukan ini di dalam sebuah pernikahan, itu sudah disebut percabulan. Bahkan kalau kamu melakukan itu sendiri, itu adalah juga percabulan. Mau dari peneliti ngomong tentang kesannya kayak dibalut menjadi sesuatu yang manis, tetap Tuhan bilang itu adalah percabulan. Orientasi harus dihormati, itu tetap adalah percabulan. Yang Tuhan akui adalah pergaulan pria dan wanita, udah pasti beda jenis, beda jenis kelamin, dan dipersatukan di dalam pernikahan. Itu sudah disatukan menjadi satu tubuh. Jadi tidak ada percabulan di sana lagi. Kembali lagi tetap ke hati ya, karena itu bukan bicara tentang daging. Meskipun kamu di dalam sebuah pernikahan, tetapi kamu masih membawa nafsu di sana, bukannya dorongan dari sesuatu yang Tuhan satukan lagi, tetapi nafsu dari diri kita, itu juga mesti kita cek juga hati kita, apakah kita masih benar atau enggak. Tapi yang paling penting, Tuhan mengingatkan bahwa kita tuh adalah bait Roh Kudus, bro. Kita adalah bait Roh Kudus, jadi jangan cemarkan bait Roh Kudus ini. Jadi beberapa hal nih yang kita mesti ingat, kita mesti tahu dulu sumbernya siapa, ya cek latar belakang orang tersebut. Gampang kok, informasi bisa kita dapat di Google. Ya, kalau misalnya mau lebih niat lagi, cari lagi sampai ke dalam gitu ya, mungkin sampai diceritakan juga di dark web, juga dikasih tahu juga mungkin tentang silsilah atau tentang orang tersebut seperti apa gitu. Tapi kita nggak usah sampai sejauh itu. Dari teorinya aja saya sudah bisa kenal, ya dia bukan orang percaya itu pasti. Yang dia ucapkan itu sama sekali tidak alkitabiah. Ya kita cukup ambil latar belakangnya secara teori saja. Mungkin Kak Denny mau sampaikan lagi Kak, tambahan? Iya, Pano cukup jelas ya. Oke, ya baik, kalau cukup jelas mungkin ada yang mau kesaksian. Bro Daniel tadi katanya. Daniel mau di-trigger dulu sama Bro Daniel biar yang lain juga bisa ikutan. Oke. Ini kemarin Ko JC ada suruh katanya untuk kesaksian. Terus aku tanya tentang apa? Katanya tentang kenajisan katanya. Wadaw. Terus ya udah. Oke lah. Tadi kan dengar juga dari Kak Elsit ya. Aku juga kurang lebih udah. Neil, sebentar sebelum ini mereka teman-teman di sini belum tahu nih siapa sih Daniel gitu. Ya Bro Daniel ini salah satu pekerja di Zeal. Jadi saya brief dulu sebentar. Bro Daniel ini juga kebetulan saya muridkan. Kebetulan loh Nilai, jangan bangga loh. Kebetulan saya muridkan. Kebetulan. Tahan banget. Udah berapa tahun kita pemuritan? Ya, tapi kenapa saya bisa berani ajak dia? Dia hidupnya tuh benar-benar berani berakuntabilitas. Sampai hal-hal detail. Makanya saya tahu sekali kelemahan dia jatuhnya tuh dalam situasi dan ke arah apa, maksudnya bukan arahnya, karena apa gitu. Jadi saya tahu. Dan di sini pun juga nggak hanya dari sisi saya sebagai papa rohaninya, tetapi ada juga dari sisi calon pasangan hidupnya gitu. Jadi bisa mengkoreksi nih. Ya Bro Daniel juga udah nggak single ya saat ini. Dia sudah Tuhan ketemukan, cuma belum menikah aja sih. Tapi setidaknya dia berani untuk bisa terbuka di depan nggak hanya kepada saya, tetapi juga di dalam konteks yang lebih dekat. Ya, oke, silakan. Oke, pokoknya salam kenal teman-teman semuanya. Saya Daniel Hermawan, saya Zeal, pekerja di Zeal juga. Saya masih berumur, untuk saat ini saya berumur 25 tahun gitu ya. Dan juga saya baru mulai berpasangan itu di umur 25 tahun. Sebelumnya 24. Jadi saya itu baru berpasangan baru 7 bulan lah. 7 bulan. Jadi selama 24 tahun itu saya single. Mungkin ada yang berpikir, masa soalnya ini bukan saya sombong, tapi biasa orang pada bilang gitu, kayak masa sih kamu nggak punya pacar gitu ya. Nah pokoknya kalau ngomongin soal dosa kenajisan ya, saya juga dulu waktu masih SMP, SMA juga pernah gitu, maksudnya melakukan dosa ya, contohnya laki-laki apa sih ya, onani lah gitu. Tapi bersyukurnya saya udah lama tertanam di gereja juga gitu, jadi saya tahu mana yang baik mana yang enggak gitu. Dan jujur saya juga orangnya pemikir, dan saya itu sebelum melakukan sesuatu selalu berpikir panjang gitu. Jadi bersyukurnya saya juga udah di tahap jadi orang yang menurut saya cukup dewasa
untuk menimbang-nimbang segala sesuatu sebelum melakukan gitu ya. Terus saya juga bersyukurnya udah bertumbuh di gereja gitu. Jadi banyak nilai-nilai gereja saya di Abelov. Saya udah bertumbuh lumayan lama ya, udah sekitar 10 tahunan gitu. Dan udah banyak nilai-nilai yang saya tanamkan sebelum saya mulai berpasangan gitu ya. Dan saya apa ya, gimana ya saya ceritanya ya. Untuk dosa seksual saya juga menurut saya menurut hitungannya anak alim gitu loh. Karena saya berpikir dulu karena banyak kebenaran firman yang saya tanamkan gitu ya. Dan saya dulu selalu terima bulat-bulat gitu. Jadi ya satu sisi itu bagus gitu. Jadi saya begitu polosnya saya melihat firman Tuhan itu sangat bagus gitu untuk menjaga kekudusan gitu ya. Dan maksudnya jangan cabul, jangan nafsu, jangan melakukan perzinahan gitu ya. Bahkan sampai apa tuh, jika engkau mengingini seseorang dalam pikiranmu itu aja kamu udah berzina, katanya kayak gitu. Itu sampai kayak ya saya hidupi gitu loh. Meskipun ya itu kadang nggak bisa dipungkiri, pikiran itu juga tiba-tiba bisa datang gitu. Tapi saya gimana cara saya bisa terus melawan gitu. Selama kayak 24 tahun saya tuh nggak pernah istilahnya ngerayu-rayu cewek buat sengaja gitu. Untuk kayak saya manfaatin gitu ya. Saya nggak pernah kayak main cewek, saya nggak pernah sewa cewek, saya nggak pernah apa namanya ya, dosa-dosa seksual lain. Pokoknya paling parah itu saya cuma onani gitu. Itu dulu. Dan saya pernah saya ngerasa gitu kayak, "Tuhan, aku nggak mau ngelakuin dosa ini terus." Pertama saya tahu itu salah. Karena yang saya lakukan itu untuk hawa nafsu sendiri dan itu tidak membangun diri saya. Bahkan yang ada malah membuat saya tertuduh di hadapan Tuhan gitu. Saya takut kayak, saya nggak mau. Karena apa yang saya tahu kayak gini. Pertama, kenapa saya nggak mau melakukan dosa yang macam-macam itu? Karena saya tahu, pertama ya memang saya bait Allah. Dan kedua, saya pernah dengar firman dari kakak siapa, saya lupa di Abelov juga, dia pernah bilang, kita itu jadi pasangan harus jadi special gift katanya. Jadi suatu hari pada saat kita ketemu dengan pasangan kita, dia dapetin kita gitu ya. Maksudnya kita jadi berpasangan, kita bisa jadi kado yang terbaik buat dia gitu loh. Dan itu yang saya tanemin. Maksudnya saya intinya lupa, bukan inti ya, isi sharingnya saya lupa, tapi itu yang saya ingat sampai sekarang gitu. Saya mau jadi kado buat seseorang. Saya nggak mau hidup saya itu ya udahlah, mumpung gue lagi single udah, karena gue belum berpasangan, gue hancurin aja hidup gue gitu. Nanti kalau gue udah berpasangan baru gue bener. Enggak. Banyak mindset orang-orang kayak karena gue masih muda segala macam, gue pengen liar segala macam. Tapi saya enggak. Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan dan saya orangnya pemikir. Saya tahu mana yang benar mana yang enggak. Saya melihat untung ruginya apa, istilahnya kayak gitu. Dan saya lihat kebanyakan ruginya. Dan yang saya tanamin itu, dan saya masih kayak jatuh dalam onani, ya pikiran kotor itu wajar karena tiba-tiba suka datang sendiri, saya tidak undang gitu. Dan habis itu cara saya untuk menang dari dosa onani waktu itu adalah saya buat perjanjian sama Tuhan gitu. Terakhir tuh saya pernah melakukan itu kalau nggak salah terakhir 3 SMA 1 apa SMA 2 apa SMP 3 saya lupa gitu. Jadi saya udah berusaha untuk menang, saya pernah kayak tahan sampai 2 minggu, 3 minggu, seminggu, atau nggak sebulan, 2 bulan, sampai rekor yang terakhir panjang itu kayak tiba-tiba gagal gitu. Rekornya terpecahkan misalnya jadi dosa lagi kan gitu kan. Saya akhirnya kayak saya nyesel dan saya ngerasa kayak, Tuhan kapan bisa menang? Sampai akhirnya saya buat deal sama Tuhan. Ini boleh ditiru atau enggak, tapi jangan terlalu ekstrim ya teman-teman. Kalau saya buat deal sama Tuhan, saya ini hobi motor teman-teman. Saya cinta otomotif gitu ya. Dan saya itu punya suatu motor yang baru dibeli sama orang tua dan saya sayang banget sama motor itu. Jadi saya sampai bikin deal sama Tuhan. Tuhan, kalau aku sampai melakukan lagi dengan sengaja gitu ya, maksudnya dengan kayak hawa nafsu gitu, ya Tuhan boleh deh ambil motor aku bilang gitu. Itu saya saking kayak desperate-nya saya mau menang gitu. Dan mulai hari itu saya setelah dari itu saya nggak pernah melakukan lagi gitu. Dan tergoda ada. Karena ya terkadang banyak ada film gitu ya, film-film barat, terus ada something yang apalagi di HP, Instagram sekarang gampang banget, di Facebook gitu, tiba-tiba suka muncul dari video yang dari makanan, dari motor, mobil, tiba-tiba bisa diselipin ada video cewek seksi lah atau apa gitu. Itu kita nggak bisa hindari gitu, selalu ada. Tapi yang saya ingat adalah saya mau jadi kado yang terbaik buat pasangan saya gitu. Saya mempersiapkan gitu ya. Nggak peduli pasangan saya seperti apa, intinya saya dulu gitu.
Dan aku cuma bilang ke Tuhan, saya mau memang tubuh saya jadi persembahan hidup, saya mau jadi berkat buat anak muda gitu, buat cerita. Karena ada yang bilang, gue susah lepas dosa onani, gue susah lepas dosa ini, gue susah kayak hawa nafsu segala macam. Tapi saya bisa bilang, bisa kok, gue aja bisa gitu loh. Dan maksudnya saya nggak pernah memanfaatkan istilahnya diri saya tuh untuk sengaja buat memikat cewek segala macam gitu ya. Kayak pamer-pamer harta atau apa, saya nggak pernah gitu. Dan tapi jujur teman-teman, maksudnya bukannya berarti saya kayak gini tuh saya lepas dari dosa. Saya juga masih manusia, godaan tuh selalu ada. Dan saya selalu cerita sama pasangan saya, sama Crystal gitu loh. Saya sudah terbuka sama dia. Apapun, misalnya saya ada pikiran najis gitu, saya ngomong sama dia, sorry ya, gini, gini, gini. Gitu. Karena saya nggak mau. Pikiran itu tuh tiba-tiba datang sendiri. Bukannya saya mau loh, bukannya saya ngundang. Tapi pikiran itu datang sendiri. Kenapa saya ngaku sama dia? Supaya dia tahu, dia bisa berjaga-jaga juga gitu. Dia berjaga-jaga, saya berjaga-jaga. Jadi saya ada, ya saya ngebatasin diri. Oh iya, gue udah ngomong nih. Tandanya ya, maksud saya ngomong untuk saya pulih gitu loh. Supaya saya nggak manfaatin situasi segala macem gitu. Dan ya itu yang saya jaga sampai sekarang gitu. Meskipun ya kadang kita nonton film di Netflix gitu ya. Saya nonton film di Netflix gitu. Ada adegan-adegan seks segala macam. Ya, terkadang yang namanya juga laki-laki nonton terangsang adalah misalnya seperti itu. Ini to be honest aja ya. Tapi saya bersyukurnya saya tetap ingat, maksudnya saya nonton ini bukan untuk memuaskan diri sendiri gitu loh. Saya cari tahu film ini tentang apa, dan ternyata ya film ini ada meaning-nya gitu. Even terakhir ternyata meaning-nya sesat gitu loh. Tapi beberapa hal saya bisa ambil. Nah, terkadang saya berpikir, Tuhan dosa nggak ya kayak gitu? Terus Tuhan lihat motivasi kamu apa, hati kamu, apa yang kamu mau gitu loh. Dari nonton ini, apakah kamu malah kayak sama pasangan kamunya gimana gitu loh. Dan saya cerita. Akhirnya kita malah diskusi, kita sharing. Dan menurut aku kayak ya kita jadi tahu gitu Mas, misalnya itu soal pernikahan gitu ya. Jadi kita tahu masalahnya di apa segala macam. Nah, itu tergantung kita mau gimana gitu loh. Dan saya bersyukurnya ya saya sama dia kita selalu menjaga satu sama lain gitu. Saya pun udah terbuka sama dia. Dari awal jadian, karena saya berkomitmen, saya nggak pernah mau berhubungan sebelum merit, saya nggak pernah mau nodain pasangan saya gitu. Saya juga nggak mau nodain diri saya. Saya mau hubungan ini kudus gitu loh. Dan ya saya bilang ke dia dari awal, perjanjian batasan kita sampai mana, aku bilang gitu. Maksudnya kita ngobrol. Jadi sebelum saya memutuskan sesuatu, juga saya ngomong sama dia, menurut dia apa gitu. Dan ya kita ada batasan-batasan masing-masing. Ya salah satunya adalah ya berhubungan badan enggak gitu. Kita udah ngomong sampai situ supaya apa? Supaya dia tahu, saya tahu gitu. Kita udah buat deal dulu di awal gitu. Dan itu yang saya jaga sampai sekarang. Saya nggak mau menutup-nutupi istilahnya hasrat saya gitu ya. Ya maksudnya sebagai cowok ya ada lah maksudnya godaan gitu loh, apalagi lagi ketemu gitu ya. Dan saya selalu berusaha untuk menjaga gitu, dan puji Tuhannya sampai hari ini ya saya nggak pernah macam-macamin dia gitu loh. Dan kalau misalnya saya mulai gimana, misalnya ada pikiran-pikiran najis gitu ya, ya saya cerita gitu sih. Nah mungkin itu aja sih yang bisa ceritain gitu dari kesaksian saya. Tapi sebelum akhir, Giovanni lu masih inget gue gak sih? Gue ngeliat Giovanni kayak gue kenal gitu ya. Ini kan yang waktu itu gue pernah muridin juga kalau nggak salah di mana ya, ESC atau camp apa gitu. Ya, ESC. Ah iya kan, ESC kan. Cuma kayak sekarang Giovanni kayak agak berubah gitu, mukanya kayak lebih subur gitu ya, gue lihat. Oke, tali kasihnya ntar ya di luar ini. Iya, ini. Ya, thank you, Bro Daniel. Jadi memang yang tadi saya tarik adalah 3B yang tadi kayak saya sampaikan tuh dipraktekkan jadinya. Ya, apakah itu berguna, apakah itu benar, apakah kita bisa bernurani untuk kita menerima hal-hal tersebut. Ya, mungkin buat teman-teman yang lain di sini ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, boleh open mic atau mau chat aja juga boleh. Ya, boleh langsung kita mau bertanya. Ya, langsung aja. Tadi saya juga sudah ketik ya di chat ya. Itu ada hotline untuk single, untuk R360. Artinya apa sih? Itu kalau relationship 360 derajat. Artinya meskipun kalian mungkin sudah berpasangan atau masih single, bahkan sedang mendoakan pasangan hidup, atau mungkin yang lagi bergumul juga dalam
mau menang dalam dosa seksual kok kayaknya sulit banget. Nah, teman-teman boleh ya klik dan isi di dalam form tersebut. Nanti kita akan layani ya, tim kami akan melayani teman-teman semua. Nah, tapi kita memanfaatkan nih kesempatan yang sekarang ini kita udah ngumpul di sini dan kita spesial sekali ya, nggak ada yang maksudnya bapak ibu yang sudah menikah yang umurnya jauh di atas kita enggak ya, kita spesial nih khusus yang single-single. Jadi kalau mungkin ada yang mau nanyakan tentang mungkin pergumulan tentang dosa seksual atau mungkin juga tentang mau nanya tentang pasangan hidup atau apapun ya, boleh ya teman-teman ya, boleh langsung aja open mic atau langsung tulis, silahkan ya. Nah, itu juga di bawahnya ada juga yang bit.ly slash cek strip pergaulan, itu boleh juga isi dan assessment buat setiap kita. Apa sih pergaulan yang benar, mestinya seperti apa sih? Nah, kita bisa tahu tuh nanti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita jadi ngerti bahwa oh ternyata hidup kita seperti ini. Oh ternyata pergaulan yang seharusnya seperti ini. Nah, nanti bisa cek ya di dalam assessment tadi ya. Silahkan ya. Boleh, ayo mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau menanggapi, boleh silahkan. Iya, tadi luar Eh, biasa banget ya. Ternyata taruhannya itu harus lebih besar dari kenikmatan dosa seksual tadi ya. Sampai ya, akhirnya yang jadi taruhan tuh motor ya. nah ini Kayak Daniel ada Gama. beberapa tambahan nih Kak. Oh, Dia boleh, ada boleh, ini mau silakan. sampaikan lagi. Oh iya, Silakan. tadi saya ada lupa cerita. Jadi kan saya kan bilang tadi saya single sama 24. Cuma beda 4 hari saya berumur 25 gitu. Jadi habis jadian ulang tahun. Asik tuh dikasih gift. Terus jadi selama saya single itu kepikiran, mungkin ada yang single juga, maksudnya udah berapa tahun gitu ya, masa berpikir emangnya nggak nafsu ya gitu loh, emangnya nggak mau ya pacaran gitu, bukannya udah 24 tahun, apalagi misalnya cowok gitu ya, bukannya mau pacaran, saya mau banget berpacaran, tapi saya udah melewati banyak kayak ya ada cewek yang suka sama saya, ada saya suka sama cewek, saya juga pernah ditolak segala macam, bahkan saya ada yang pernah nggak jelas gitu. Itu saya alamin gitu. Bahkan ya rasa sakitnya, rasa happy saya alamin. Dan emangnya nggak mau ya ngerasain cinta-cintaan kayak gitu. Ya, saya mau banget teman-teman. Saya mau banget. Bukannya saya kayak nggak punya hati, nggak punya perasaan. Tapi satu hal yang saya ingat. Saya mau bangun hubungan sekali itu buat seterusnya gitu loh. Dan itu hubungannya benar dengan orang yang benar. Gitu. Jadi banyak sekali orang yang deketin, misalnya gue deketin cewek juga, misalnya dia mau gitu ya, ada yang cewek udah kode-kode segala macem, dan bisa aja saya manfaatin manfaat itu untuk saya nikmatin momen pacaran, bisa aja ngapain aja, terserah saya gitu loh, karena nih cewek udah suka sama gue istilahnya kayak gitu, tapi ya saya bersyukurnya, ya pertama saya bilang, saya bersyukur ada Tuhan yang selalu nuntun saya gitu loh, dan ada kebenaran firman Tuhan yang udah saya tanamin dari dulu, dan itu udah berakar istilahnya gitu loh, dan saya cuma bilang saya nggak mau berpasangan cuma demi nikmatnya doang gitu loh. Karena saya tahu kalau cuma khusus nikmatnya doang, one day semua akan hancur gitu loh. Karena itu nggak ada dasarnya, itu semua buat diri saya doang. Sampai akhirnya ya saya ya akhirnya sampai terakhir itu ya sampai umur 24 tahun saya mengalami penolakan ya, maksudnya saya juga nggak sakit gitu, kayak ya udah emang berat. Saya cuma imani emang Tuhan belum kasih. Tapi saya juga tetap harus berusaha, saya bilang gitu. Ya udah sampai suatu saat, maksudnya saya juga melihat dulu banyak pertimbangan, masih banyak hal-hal yang ternyata saya mengalami 24 tahun single itu karena memang banyak hal yang Tuhan mau ubahin. Jadi di saat saya mengalami broken heart, saya mengalami penolakan, saya mengalami nggak menemui pasangan yang tepat, itu semua belajar gitu. Belajar banyak banget. Sampai suatu titik mungkin Tuhan udah lihat uh, ini udah waktunya gitu. Maksudnya si Daniel temukan gitu dan ditemukan dengan pasangan yang tepat, dan sampai akhirnya saya ya bersyukur gitu ketemu sama Crystal tanpa sengaja jadi teman dekat, kita udah ketahuan semua aneh-anehnya kita, maksudnya anehnya bukan dalam hal dosa, maksudnya sifat-sifatnya semua gitu, karena biasanya orang kan nunjukin bagus-bagus ya, itu yang saya takutin. Tapi tanpa sengaja saya bertemu dengan Crystal, kita jadi teman dekat, kita open apapun, aneh-anehnya saya suka bercanda, saya suka ngeledekin orang segala macam, dia tahu gitu. Bahkan sampai biasanya saya di rumah ngapain, misalnya cuma main game atau apa, dia tahu gitu. Saya juga tahu aktivitas dia dan kepribadiannya dia gitu, cara pikirnya semua kita tahu gitu. Sampai ya saya memutuskan
ya saya mulai ada perasaan sama dia, saya doain. Yang awalnya saya nggak ada perasaan sama sekali, dan saya nggak pernah berpikir untuk kayak deketin dia gitu. Sama kayak saya mulai berdoa sama Tuhan. Itu aja saya orangnya susah suka sama orang, meskipun kadang ada yang bilang cakep segala macam, saya susah gitu. Karena saya benar-benar harus tahu hidupnya dia, cara dia berkeluarga, cara dia hidup sama keluarganya, cara dia meresponi sesuatu, cara pengalaman dia, apapun saya harus tahu. Jadi banyak sekali pertimbangan, dan saya melihat ya Crystal ini orang yang menurut saya tepat gitu loh. Dan akhirnya ya udah kita deketin, saya deketin, ya saya doakan, dan sampai ya, akhirnya setelah 24 tahun single, 25 hari minus 4 hari lah. 25 tahun minus 4 hari, ya kita akhirnya memutuskan untuk berpasangan gitu. Melalui tahap pengujian juga ya gitu loh. Pengujian juga untuk menguji lah apakah saya benar-benar sayang sama dia, suka sama dia atau enggak. Dan ternyata ya benar gitu. Kangennya bukan main. Oke, thank you Daniel. Udah. Thank you. Jadi ke arah ini ya, BPN jadinya ya. Iya. Oke. Dilanjutkan buat rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau bertanya. Ayo, jangan malu-malu ya. Semuanya kita malu-maluin. Jadi Betul sih, boleh kita langsung semua udah tanya. malu-maluin di mata Tuhan. Boleh Setuju, langsung setuju. tanya ya. Mungkin apa aja boleh. Ayo, silakan. Ya, saya dari sisi cewek kali ya. Ini saya Wah, thank you. mengapresiasi pria-pria yang langsung to the point ya. Mungkin nggak seperti pada pria-pria ya. Kami wanita lebih bisa dibilang malu atau jaga image, atau kami nggak seperti kalian yang terlalu frontal ya. It's okay. Jadi kayaknya saya mewakili para wanita-wanita yang ada di sini ya, gitu. Meskipun kita cuma sedikit ya. Ya kalau dari saya, thank you ya buat siapa tadi Daniel, buat Giovanni ya buat kesaksiannya dan pertanyaannya itu juga membantu banget. Saya pribadi, saya single juga, tapi saya juga nggak yang tipe yang seperti kalian yang langsung ya gitu. Nah, puji Tuhan tadi juga dengar dari Kak Elsit, bersyukur banyak banget dapat ya kayak ditegur juga ada, ditambahin juga ada gitu ya. Benar-benar mempersembahkan tubuh benar-benar seutuhnya sama Tuhan gitu. Nah, kalau dari saya pribadi, mungkin nggak yang suka mikirin yang pornografi itu juga enggak gitu ya, karena kita lebih ke arah yang realistis, logikanya juga ada gitu ya. Udah ngapain sih kayak gitu-gituan gitu ya, kayaknya nggak banget gitu. Cuma kalau dengar dari orang-orang gitu ya yang suka selingkuh ini itu, kenapa dia juga sering banget jatuh di dosa begituan gitu ya, bahkan sampai melakukan hal-hal yang kayak di luar batas gitu kita juga cukup sedih ya. Cuma bedanya kami dari sisi wanita kami lebih keep kali ya gitu buat diri sendiri gitu. Nah mungkin yang jadi pertanyaannya gimana ya supaya gini, kalau cewek itu saya nggak tahu ya kalau teman-teman cewek yang lainnya ya, mohon dikonfirmasi ya teman-teman cewek gitu ya. Kalau tiap kali mau datang bulan ya, itu hormonnya tuh tinggi tuh Oden ya gitu. Jadi kadang suka gimana gitu kalau lagi sebelum dan sesudah head gitu kan. Nah itu tuh kalau dari saya pribadi saya suka terlintas kayak yang di film-film romantis kan juga ada yang kayak gitu ya. Nah cara ngebelokinnya sih udah tahu ya, misalnya lari gitu ya dari hal yang misalnya mau coba nih jatuh di dalam dosa masturbasi misalnya kayak gitu ya. Itu caranya ya udah kabur, sibukin pikiran gitu kan, itu tahu gitu. Cuman yang annoying-nya tuh adalah harus ya di masa fase itu sih gitu yang suka nyebelinnya gitu. Gimana ya coba supaya baiknya supaya di fase-fase itu tuh nggak kayak gitu. Pikiran kita tuh nggak ke situ gitu. Mungkin apa karena kita kalau saya pribadi memang kan saya juga orang ekstrovert ya, jadi orang yang butuh untuk ketemu orang, untuk yang butuh ngobrol gitu ya. Tapi kalau ngedapetin yang lagi kayak COVID gini, nggak ketemu orang gitu ya,
terus suka jadi temenannya cuman teknologi, TV, drakor mungkin atau film gitu. Jadi nambah-nambah bumbu gitu. Tapi itu nggak membuat jatuh sih. Cuman yang jadi kalau dari saya pribadi fase yang sebelum dan sesudah menstruasi itu yang kadang suka nyebelin gitu. Tapi sisanya kita nggak. Saya pribadi saya nggak sih gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Gimana? Ada nggak tips-tips gitu ya dari mungkin ibu-ibu yang lain atau teman-teman wanita yang lain atau Ko Denny silakan kok. Iya, Cesi mau bantu menjawab? Oh, enggak ya? Kak Denny dulu juga. Oke, ya ini ada istriku ya di samping. Karena saya nggak ikut menstruasi ya, jadi istri saya yang menjawab. Silakan saya. Iya, untung saya di sini ya. Oh, Mak. Saya pikir Ko Denny. Iya, bener ya. Tuhan kasih hormon itu nggak ada yang salah ya. Satu hal yang kita perlu lihat dari sudut pandang bahwa ya memang itu Tuhan kasih ya. Tapi Tuhan beri itu nanti ketika kita menikah. Nah, gimana kalau pas single ya? Saya dulu juga pernah ngalami yang namanya keterikatan dalam masturbasi. Dan itu memang dosa yang sangat mengikat ya teman-teman ya. Kita harus punya tekad untuk menghindari. Ya, itu paling tepat ya. Dosa seks jangan dilawan, jangan ditengking. Dia nggak bakalan kabur ya, tapi dia harus dihindari ya. Jadi jangan merasa bahwa bisa lah sendiri. Nah, gimana nih kalau dalam masa-masa itu hormonnya mulai bergejolak? Nah, Tuhan kita itu Allah yang baik ya. Kalau nggak ada pemicu, ya nggak kenapa-kenapa, biasa aja gitu ya. Tapi kalau mulai dipicu dengan sebuah keinginan untuk menikmati, nah itu akan mulai tuh muncul keinginan hawa nafsu itu seperti firman Tuhan bilang, ya kita jatuh karena keinginan kita. Kita diseret oleh keinginan kita. Dan hal yang penting adalah kita harus menghindar. Oke, kita tahu teorinya harus menghindar nih. Ya, menghindarnya dengan berbagai macam. Kalau Yusuf dia lari, bukan lari mendekat, lari menjauh kan ya. Dia kabur gitu menghindar. Nah, kalau Daud menikmati, dia lihat dari balkon, dia menikmati. Kalau Simpson, dia juga menikmati, dia sengaja memberikan dirinya. Tetapi beda dengan Daniel. Daniel, Sadra, dan Mesa Abednego ya, gitu ya. Dia ngomong terbuka sama komunitasnya. Gue lagi digoda nih, gitu. Tolongin gue dong, temenin ngobrol, gitu ya. Atau apalah. Kalau tadi orangnya ekstrovert, ini kan sedang online ya, kita juga COVID, nggak boleh ketemu, boleh ngobrol lewat WA call. Teman-teman kompak, kita bisa ya sama-sama saling ya, seperti yang kemarin dibagiin, seperti pohon redwood ya, yang akarnya itu saling mengikat hingga dia setinggi 157 meter pun dia diterpa angin nggak rubuh loh. Padahal akarnya nggak dalam, cuma 2 meter. Tapi ternyata ada jalinan-jalinan. Nah, ini pentingnya komunitas. Bener banget kita nggak bisa sendirian. Kalau kita sendirian melawan godaan itu, ya maybe hari ini kita menang. Tapi next, apakah itu menjamin? Kayak tadi ya, Daniel kesaksian. Jesse juga ngomong, kalau dia ngalami sesuatu, dia open, dia otentik, dia terbuka. Nah, pas ada nih masa-masanya cewek-cewek yang mulai tergoda nih, wah iya nih, bergejolak di hati ya. Cepet-cepet deh cari pengalihan. Ya, cepet-cepet untuk teman-teman itu menghindar. Jangan di-entertain ya. Hawa nafsu itu jangan di-entertain. Maksudnya kasih kesempatan sedikit, nggak apa-apa lah, ya cuma 5 menit Kompromi lah. gitu ya. Betul. Karena iblis itu nggak cari pintu yang lebar, dia cari apa? Celah kecil. Kalau yang namanya celah itu sesuatu yang sangat kecil banget. Jadi memang nggak boleh buka celah ya. Makanya cukup ketika sadar, aduh matang nih, gue ini mulai nih, sebel banget nih kalau kayak gini. Cari pengalihan, masaklah, makanlah, ya kalau yang doyan makan, atau telepon temen lah, karena atau kirim makanan lah. boleh, nanti saya kasih alamat. Itu
bisa membuat kita teralihkan gitu. Jadi jangan di situ. Kalau gimana Kak, kalau ini lagi lagi di kamar ya, nggak bisa kemana-mana. Ya udah, kalian punya hobi apa? Kalian bisa menggambar, kalian bisa menulis cerita. Kalau saya dulu pelariannya adalah ambil gitar. Cie, saya bisa main gitar. Nggak bisa, saya cuma bisa satu kunci. Tapi saya nyembah, Tuhan, saya nggak tahu itu nadanya mau fals, mau enggak. Saya bilang, Tuhan, saya menang. Saya bebas dari ikatan dosa seks. Saya nggak mau masturbasi, saya nggak mau menyerahkan tubuh saya. Jadi mulut ini ngomong. Kalau yang wanita ya, karena saya wanita ya, saya perlu ya memperdengarkan kebenaran firman itu. Jadi peperangan ya teman-teman. Karena memang kalau kita mengentertain hawa nafsu kita, nafsu yang Tuhan beri, nafsu itu nggak dosa. Nafsu itu memang Tuhan kasih. Kalau enggak, kita nggak ada nafsu untuk makan, nggak ada nafsu untuk melakukan sesuatu, itu bahaya lagi ya. Nah, kalau nafsu itu kita serahkan ke Tuhan, kita nggak entertain dengan hal-hal yang dunia, kita mulai coba ketik-ketik ya, kayak apa sih, mencobai diri ya, untuk melihat, wah, oh kayak gini. Terus, atau kita mencari tahu dari buku yang bukan dari apa namanya, basically nilai-nilai Kristiani ya. Pengen tahu kan Google di mana aja bisa. Kenapa ya caranya gimana aja? Saya bilang ya, teman-teman itu bisa menjerumuskan. Kami waktu udah menikah pun kita juga salah ya. Maksudnya mencari informasi tentang hubungan suami istri, kita baca buku ya. Buku yang dijual di Gramedia. Gramedia ya, sudah jelas gitu ya. Tapi ternyata itu juga ada false belief-nya dan hal-hal yang kita nggak sadar tentang pornografi. Jadi gambarnya tuh vulgar banget gitu. Kita bakar buku itu, kita tahu itu nggak benar karena kita jadi konflik. Nah, lebih baik teman-teman dalam satu komunitas ketika mulai bergejolak ya langsung chat, cepet chat ya. Karena kayak kita naik ke lift gitu ya, sudah sampai apa namanya di lantai yang ke-10 gitu misalnya, apa lantai yang 100 gitu. Nah, ketika kita mau jatuh, mau turun, sebelum mencet tombolnya itu, kalian telepon dulu, ngomong dulu. Kan berasa tuh, kok aku mulai tergoda ya, aku mulai tergoda ya. Nah, ingat nggak bisa sendirian, langsung. Mau dengan teman kompak, mau dengan pemurid, mau dengan siapa aja, kalian jangan sendirian kalau nggak sanggup ya. Jadi saya harap itu bisa apa namanya membantu ya San, otentik, terbuka, nggak usah malu, nggak usah takut, karena semua juga ngalamin, oke? Oke, terima kasih Titi. Ya, Sama-sama. ini karena berhubung waktu ya, jadi teman-teman kalau mau ada pertanyaan ya, terutama apalagi itu privacy banget, boleh ya langsung aja diklik itu hotline-nya ya untuk konseling ya, nanti bisa dilayani lewat WhatsApp. Oke, ada yang mau tanya? Oke, kayaknya cuma kepencet aja. Oke. Sebelum kita selesaikan, mungkin ada tambahan dari Jesse? Sudah Kak, sudah cukup. Oke, baik. Saya ada kasih sedikit aja satu ayat. Ayat ini diulang sampai 3 kali. Bahkan ini dibahas oleh kitab yang penuh dengan cinta dan asmara. Kitab apa itu? Kitab Kidung Agung ya. Jadi ada keunikan, nanti boleh dibaca ya. Itu di Kidung Agung 2 ayat 7. Ya, boleh dicatat. Terus Kidung 3 ayat 5 sama 8 ayat 4. Itu sama persis. Aku bacain ya, mungkin aku tulis di chat deh biar bisa dibaca. Oke? Sebelum nanti kita tutup doa ya. Ya, itu di sana dituliskan, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Nah, ini yang penting. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, di sini bicara cinta ini bisa juga bicara tentang nafsu, bisa bicara tentang pacaran, bisa juga bicara tentang dosa seksual ya. Semuanya itu sebenarnya ya
jangan dibangkitkan atau digerakkan sebelum waktunya. Sebenarnya seks itu adalah kudus. Seks itu tuh indah, tetapi pada waktunya, yaitu kapan? Pada saat kita menikah. Jadi kalau kita belum menikah, jangan dibangkitkan, jangan digerakkan nafsu yang sebenarnya Tuhan udah siapkan itu menjadi kado yang terbaik di dalam pernikahan kita. Jadi pastikan kita nggak boleh deket-deket sama lubang kejatuhan kita ya. Kalau udah mulai kepleset, udah mulai masuk ke dalam lubang, cepet-cepet bangkit dan keluar dari lubang. Oke? Ya, jadi pastikan teman-teman semua, kita mesti jangan bangkitkan, jangan menggerakkan cinta sebelum diingininya, sebelum waktunya Tuhan, yaitu dalam pernikahan yang kudus. Oke, semoga ini bisa memberkati buat kita semua. Kita tutup dalam doa. Bisa minta tolong Bro Jesse untuk tutup dalam doa, silahkan. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kau sampaikan. Firman yang menyegarkan hati kami, Tuhan, menyegarkan kembali, mengingatkan kami kembali untuk kami berlaku sebagai orang-orang benar, anak-anak terang, orang-orang yang kau sudah selamatkan ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kapanpun, apapun Tuhan, dalam bentuk dosa apapun Tuhan, tidak hanya dosa kenajisan aja Tuhan, tetapi dosa-dosa yang lain juga. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami sudah ditebus, bahwa kami adalah pribadi yang sudah diselamatkan, bahwa kami adalah manusia yang baru Tuhan, bukan lagi manusia lama kami lagi Tuhan, yang masih dipengaruhi dosa-dosa lama kami. Tapi kami Tuhan sudah tidak lagi Tuhan tinggal di dalam manusia lama Tuhan. Terima kasih biar Tuhan setiap tubuh kami Tuhan, saat ini kami persembahkan pikiran kami Tuhan, perasaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, agar Tuhan menjadi berkenan Tuhan setiap hal yang kami persembahkan ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesegaran, untuk firman yang sudah kau sampaikan juga, dan buat kesaksian-kesaksian, dan buat setiap kami Tuhan, biar kau yang limpahi Tuhan dengan berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus Tuhan, yang kau Tuhan juga sertai Tuhan setiap kami dimanapun kami berada, yang menasehati kami, yang menegur kami Tuhan, yang memimpin hidup kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa melakukan langkah-langkah sebagai anak-anak terang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Boleh langsung live meeting ya. God bless. God bless. Thank you. Thank you, Neil. Thank you, Kak.